Hanya kasih Yesus Tuhanku, tiada kasih yang tetap abadi. Hanya kasih Yesus Tuhanku, tiada kasih yang tetap sempurna. Hanya kasih. Puji Tuhan. Amin. Baik. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih, selamat pagi semuanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sangat bersyukur sekali kepada Tuhan, membuat kita semakin bersemangat dan semakin bersukacita. Dan untuk itu mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Ya, mari kita terlebih dahulu tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, kasih Yesus yang sempurna melebihi segalanya kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, kembali lagi Tuhan dengan segala pujian dan syukur kami naikkan untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa, memuliakan-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Engkau besar, Engkau mulia, dan Engkau sangat luar biasa memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, saatnya Tuhan kami menyambut pemberitaan kebenaran firman-Mu untuk terus memperlengkapi hidup kami. Diberkatilah semuanya, saudara-saudara kami yang sudah hadir dengan rela hati dan membuka pikiran kami semua untuk menyambut setiap rahasia firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Juga terima kasih kepada saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming dari Facebook. Saudara kami Rivo dari Manado, Tuhan memberkati saudaraku. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali lagi saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal lagi terkait dengan Galatia pasal 3 ayat 1 ini. Ini sangat mungkin juga nantinya ada orang yang tidak terlalu setuju dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi kita tetap mendoakan supaya mereka bisa membaca sendiri, amin, membaca sendiri firman Tuhan, karena kita tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan siapapun, tapi kita hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai firman yang memberikan masukan dan mengoreksi banyak orang yang mungkin ya Bapak Ibu Saudaraku, ya mereka karena kurang pembelajaran atau kurang pemahaman atau kurang penjelasan, kurang informasi, sehingga banyak hal yang sudah kita dengar, sudah dilakukan berulang-ulang, tetapi itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, banyak hal yang sudah sampai ke telinga kita, yang sudah kita saksikan ya di dalam kehidupan bermasyarakat itu, setelah kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi kebenaran yang seharusnya
berlaku dalam setiap kehidupan manusia, khususnya mereka, kita-kita yang mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagaimana meninggikan Tuhan saat ini, memuliakan Tuhan saat ini, melayani Tuhan Yesus saat ini, itu sesuatu yang sangat jauh berbeda dari apa yang kebanyakan orang mengetahui dengan boleh dikatakan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Tapi Bapak Ibu Saudara, selama kita mempelajari kitab Galatia ini, tentunya Paulus karena sayang kepada jemaat Galatia, juga kepada kita dan kepada semua orang, amin. Karena Paulus sudah mengajarkan banyak hal dari pengalaman hidupnya. Dia sangat rugi banyak Bapak Ibu Saudara, karena dia sudah menghabiskan energi, tenaganya untuk melakukan sesuatu sepertinya kepada Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi kita tidak mau rugi lagi, amin. Ya, kita tidak mau rugi lagi karena kita sudah di dalam kebenaran. Sebenarnya itu tujuan Paulus, Bapak Ibu Saudara, tujuan firman Tuhan. Kalau Paulus menyatakan berkali-kali ya sesuatu yang mungkin ya bagi banyak orang itu agak keras ya, tetapi bagi kita itu adalah didikan dari Tuhan supaya kita lebih serius melayani Tuhan di dalam kasih karunia ini, dan kita mau supaya keyakinan kita diteguhkan terus ya, dan mantap kita dalam melayani Tuhan sampai Yesus datang menjemput kita. Itu tujuannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang saya maksud adalah di mana kita sudah semakin jelas memahami bahwa tujuan Paulus adalah untuk mendewasakan kita. Amin. Mendewasakan kita karena tantangan di dalam kehidupan di dunia ini tidak sedikit ya. Tantangan di dalam perjalanan hidup kita ya, sebelum kita dijemput oleh Tuhan Yesus, tentunya tidak sedikit masalah-masalah, ujian-ujian, pencobaan-pencobaan yang harus kita hadapi. Sehingga kita tidak ada pilihan yang lain selain daripada kita harus mantap melayani Tuhan. Amin. Mantap dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Satu-satunya itu cara yang harus kita pilih. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat 1, ya, ini akan membawa kita untuk menelusuri ya satu topik yang sangat penting ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentang dikatakan mengenai lukisan wajah Yesus Kristus dulu dan masa kini. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu Saudara ya. Lukisan wajah Yesus Kristus dulu dan sekarang. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita membayangkan gambaran dari wajah Yesus Kristus ya. Galatia pasal 3 ayat 1. Saya akan membaca satu ayat saja yang saya baca ya, kita renungkan bersama. Paulus katakan di ayat 1, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Sekali lagi, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Nah, ini ditanya Bapak Ibu Saudara.
bahwa Paulus sudah pernah menjelaskan, ya, memberitahukan, menunjukkan gambar daripada wajah Yesus Kristus kepada jemaat Galatia ini. Bapak Ibu sudah pernah lihat belum wajah Yesus Kristus seperti apa? Siapa yang sudah pernah melihat wajah Yesus di sini? Seperti apa wajah Yesus, Bapak Ibu Saudara? Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat penting supaya kita sekali lagi tidak terbawa oleh rupa-rupa pengajaran, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, pagi hari ini saya mau tunjukkan dulu, ya, kepada Bapak Ibu Saudara wajah Yesus Kristus. Apakah seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, ya, biasanya, ya, ini wajah Yesus Kristus yang diketahui oleh orang pada umumnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, marilah kita jujur melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nah, betapapun banyak orang yang mempercayai hal itu, tapi tetap kita harus mengkonfirmasi keyakinan kita, apalagi ini berhubungan dengan kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, tentunya tidak bisa main-main. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, mungkin mengenai hal-hal di dunia ini bisa saja kita dirugikan, ya, oleh orang lain, tapi mengenai pengenalan akan Yesus Kristus tidak boleh kita membiarkan iman kita dirugikan oleh dunia ini. Amin. Kita harus terus limpahi, diterangi hati kita oleh kebenaran firman Tuhan, supaya selalu kita berkenan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat dulu satu hal apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, sebelum kita melihat wajah Yesus yang sebenarnya sebagai manusia ketika dia hidup di dunia ini, dan apa yang dilukiskan oleh Alkitab mengenai wajah Yesus, gambar Yesus, ya. Pertama-tama kita lihat dulu apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 11, ya. 1 Korintus 11, ya, supaya kita bisa membandingkan antara apa yang dikatakan oleh Alkitab dan apa yang dikatakan oleh manusia. Jadi kita jangan mengagungkan karya manusia, tapi mengagungkan karya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 14 dan 15. Sudah Bapak Ibu Saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara harus melihat langsung dari Alkitab itu dan membacanya, ya. Kita membacanya sama-sama melihat, jadi tidak ada yang dipengaruhi oleh hikmat manusia atau perkataan manusia saja, tapi kita harus dipengaruhi oleh perkataan Tuhan. Amin. Karena tersedia tidak jauh dari hadapan kita firman Tuhan itu, dekat, ya, kata Rasul Paulus, ya. Dan bahkan itu ada di dalam mulut kita kalau kita perkatakan firman Tuhan itu, ya Bapak Ibu Saudara, dengan membaca Alkitab. Ya, kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-14. Apa dikatakan di situ? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ya, Bapak Ibu Saudara, lihat gambar-gambar yang katanya Yesus, gambar Yesus itu kan berambut panjang, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Tapi Paulus yang adalah orang Farisi dan ahli Taurat, tentu saja
Paulus tahu apa yang dikatakan hukum Taurat, bukan? Bahwa Paulus tahu dikatakan hukum Taurat, dan dia katakan alam juga menyatakan bahwa adalah kehinaan bagi seorang laki-laki kalau ia berambut panjang. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, wajah Yesus itu aslinya ketika di dunia ini dia berambut panjang seperti gambar-gambar, lukisan-lukisan yang beredar di masyarakat di dunia ini. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, berapa juta orang yang mempercayai itu bahwa itu adalah gambar Yesus Kristus. Ya, dengan beredarnya gambar-gambar seperti itu, dan tentu itu berkaitan dengan materi karena banyak orang yang membeli dan banyak keuntungan yang didapat dari sana. Bapak Ibu sudah tahu jelas tujuannya? Ya, UUD gitu ya. Bukan undang-undang dasar, tapi ujung-ujungnya duit. Karena lukisan-lukisan itu seperti lukisan Mona Lisa, ya Bapak Ibu sekalian, itu triliunan harganya, ya. Jadi saya akan tunjukkan dulu kepada Bapak Ibu sekalian, ya, awal mula dari gambar yang tadi itu, ya, kemudian dimodifikasi seperti ini. Coba Bapak Ibu lihat, ya, awalnya dari sini, ya kan? Ini gambar perempuan, ya, perempuan dari Mona Lisa diubah menjadi seperti ini, kemudian dikasih kumis, dikasih jenggot, dan kemudian diubah sedemikian rupa, dan akhirnya disebutlah itu adalah gambar Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau itu berambut panjang tadi, ya sudah benar kalau itu adalah perempuan. Di ayatnya yang keberapa tadi? Ayatnya, kita lihat tadi di ayatnya yang ke 15. 1 Korintus pasal 11. Ayat 15. Dikatakan, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi atau menjadi kerudung, begitu ya. Rambutnya perempuan adalah kerudungnya, penutup kepala. Jadi itu yang dikatakan Alkitab. Jadi dari perempuan menjadi laki-laki, itu satu hal, ya, menurut saya mengidentifikasi kebenaran yang tentunya kita lihat dari dalam Alkitab tentang lukisan wajah Yesus Kristus yang sebenarnya jauh dari pandangan sehari-hari yang ada di dalam kehidupan manusia yang mereka kenal dengan yang kita kenal dari yang diperkenalkan oleh Alkitab dengan yang diperkenalkan oleh manusia, itu jauh dari harapannya. Hanya ada di dalam Alkitab kita bisa menemukan seperti apa wajah Yesus Kristus dulu dan sekarang bisa kita kenali. Karena Paulus katakan tadi, bukankah ya dengan sangat jelas saya lukiskan, kata Paulus, ya, Yesus Kristus yang disalibkan itu di hadapan jemaat kudusnya Tuhan di Galatia dan semua jemaat-jemaat kudus yang sudah menerima kebenaran dari pemberitaan Rasul Paulus. Dan kita juga bisa membayangkan seperti apa kita harus mengenali, ya, wajah kemuliaan Yesus Kristus saat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, meskipun sudah 2000 tahun yang lalu, ya, Yesus Kristus hidup di dunia ini, kemudian Yesus Kristus setelah kebangkitannya naik ke surga, dan Yesus Kristus kembali menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya
dari surga kepada dan melalui hambanya Rasul Paulus, dan kita sekarang bisa membayangkan seperti apa wajah Yesus Kristus yang sebenarnya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya ajak kita melihat lagi di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, ya, Filipi pasal 2, supaya kita bisa harus kita mulai dari perkataan firman Tuhan yang diterima oleh Rasul Paulus dan yang disampaikan kepada kita, supaya Bapak Ibu Saudara, kita nanti dapat membandingkan seperti apa wajah Yesus Kristus, ya, ketika dia hidup di dunia ini sebagai manusia. Ya, kita lihat dulu dari informasi yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Rasul Paulus di Filipi 2. Ayatnya, saya akan membaca dari ayatnya yang kelima ya, tapi ayat 7 nanti yang akan menjadi fokus kita melihat. Kita lihat dulu dari ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, mengambil rupa Yesus seperti seorang hamba, doulos, slave. Ya, jadi bukan mengambil rupa seperti seorang aktor film, ya, aktor film Hollywood misalnya, ya kan, yang kelihatan gagah, ya, ganteng luar biasa, berkilau-kilau, ya, bersinar-sinar. Yesus tidak mengambil rupa seperti itu sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, dia mengambil rupa seperti doulos, seperti hamba, ya, seperti orang suruhan, Bapak Ibu Saudara, yang paling rendah. Makanya dikatakan di situ dia seperti manusia yang kelihatan sangat sangat mempesona, ya, sangat dikagumi oleh banyak orang penampilan Yesus Kristus sebagai manusia dalam lukisan wajah yang sebenarnya pada saat dia ada di dunia ini, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Jadi bagaimana sih rupa seorang hamba? Tidak akan sama dengan rupa seorang tuan, kan? Bapak Ibu Saudara, seorang majikan tidak akan sama. Dan ini adalah suatu penggambaran pada masa 2000 tahun yang lalu, di mana 2000 tahun yang lalu itu, ya, manusia masih ada suatu sistem perbudakan, di mana orang-orang yang disebut budak atau hamba itu sangat minim di dalam penampilan secara lahiriah. Ya, hanya orang-orang yang dihormati, tuan-tuan, ya, bos-bos besar, ya, penguasa-penguasa, itu yang bisa menampilkan dirinya dengan begitu cemerlang sehingga dikagumi oleh banyak orang. Tapi kalau Yesus Kristus mengambil rupa seorang hamba, dikatakan bahwa Yesus Kristus itu secara fisik wajahnya dikatakan tidak tampan begitu, ya, seperti di gambar-gambar yang sekarang ini, ya, itu sangat tampan luar biasa, ya, rambut gondrong, ya, dengan segala penampilan wajah yang sangat mempesona. Tidak seperti itu yang digambarkan Alkitab wajah Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 53. Ya, di sini kita akan melihat gambaran wajah Yesus Kristus sebagai manusia yang sebenarnya. Kita lihat di dalam Yesaya
pasalnya yang ke-53. Jadi kita sampai kepada pembahasan ini karena Paulus tadi mengatakan, bukankah kami telah melukiskan Yesus Kristus yang disalibkan itu kepada jemaat kudusnya Tuhan. Dan itu Paulus katakan setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga, ya, bukan lagi sebagai manusia yang hidup dalam daging, tapi Yesus Kristus, ya, yang sudah dipermuliakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 53, di sini inilah lukisan dari wajah Yesus Kristus, gambar rupa Yesus Kristus sebagai manusia yang digambarkan oleh Yesaya, ya, ketika Yesus hidup di dunia ini dulu 2000 tahun yang lalu. Seperti apa Bapak Ibu Saudara? Saya baca ya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya berharap juga melihat langsung di dalam Alkitab masing-masing supaya kita, ya, bisa berinteraksi dengan firman Tuhan secara langsung, dan saya akan mewakili saja untuk membaca bagi kita semua. Dari Yesaya pasal 53, ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus, ya, sebagai hamba, ya, yang datang ke dunia, ya, sebagai manusia. Kita lihat di Yesaya pasal 53 ayat 1 dikatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kepada siapa? Kepada Yesus, tangan Tuhan, kuasa tangan Tuhan dinyatakan tentunya, ya, pada Yesus Kristus. Ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ya, jadi taruk itu sama dengan tunas yang tumbuh, ya. Dan Yesus disebut tunas Daud atau keturunan Daud. Yesus disebut anak Daud, ya. Kemudian dikatakan ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita. Alkitab mengatakan di situ, firman Tuhan katakan bahwa, ya, tunas Daud itu, keturunan Daud itu, yang kita ketahui itu adalah Mesias Yesus Kristus. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, ya, rupa pun tidak, ya, karena Paulus tadi sudah mengatakan di Filipi pasal 2, karena Yesus mengambil rupa seorang hamba, ya, seorang doulos, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat lagi di ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, kalau orang-orang Yahudi, ya, barangkali pria-prianya ganteng-ganteng, kemudian wanita-wanitanya cantik-cantik, begitu ya. Tapi Yesaya mengatakan ketika dia menggambarkan wajah Yesus Kristus, dikatakan tidak termasuk hitungan, ya, tidak diperhitungkan seperti penampilan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya, ya, orang-orang Yahudi menghindari Yesus Kristus dan menolak Yesus Kristus karena
lahirnya saja di mana? Lahirnya saja di kandang domba, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Israel malu ya mempunyai seorang raja seperti ya keadaan lahiriah Yesus Kristus, ya tidak seperti yang mereka bayangkan. Kalau seorang raja itu haruslah ditampil dengan segala kemewahan, begitu kan, Bapak Ibu Saudara ya? Ya, kalau anak seorang raja, ya seorang pangeran, ya lahir di kerajaan, wah pastilah segala kemewahan ada di sana kan? Nah itu harapan daripada orang Yahudi. Ternyata Yesus Kristus anak Allah itu lahir ya di kandang domba, ya dengan segala penderitaan, ya dengan segala kekurangan, ya dengan bahkan dengan hinaan, dengan cacian, dan dengan segala sesuatu yang tidak diperhitungkan, tidak mendapat hitungan bagi orang Yahudi, bagi orang-orang Israel. Dan sehingga mereka tidak terlalu tertarik melihat menyambut Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Raja bagi mereka. Dan itulah dosa yang sangat besar yang telah menutupi, ya menyelubungi, ya mata rohani dari semua orang-orang Israel pada saat itu. Karena mereka hanya ingin berbangga secara duniawi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka sangat meremehkan Yesus Kristus karena penampilannya secara lahiriah, gambar wajahnya sebagai manusia itu tidak menarik. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Padahal Yesus Kristus datang ya membawa ya berkat yang terbesar untuk menyelamatkan umatnya, tapi umatnya Israel menolak Yesus Kristus dan itu adalah satu kerugian yang sangat besar ya Bapak Ibu Saudara bagi mereka. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang dikatakan di ayatnya yang keempat oleh Yesaya menyatakan ya tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita. Tentu di sini Yesaya ya mengatakan ini oleh Yesus Kristus melalui darahnya yang tertumpah di Bukit Kalvari. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-6 lagi, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita. Ayatnya yang ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti engkau tahu siapa yang memukul engkau? Ya, apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah pembelaanmu terhadap dirimu sendiri? Tapi Yesus tidak menjawabnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menjawab apa-apa lagi. Karena Yesus tahu bahwa sudah waktunya tiba, dia harus menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan ya bagi pemberontakan umatnya bangsa Israel dan sekaligus juga bagi kita bangsa-bangsa, kematian dan penguburan dan bagaimana selanjutnya nasib Yesus Kristus. Hanya Allah Bapa di surga yang memastikan nasib dari Yesus Kristus yang telah dibunuh oleh orang-orang Israel, dan nasibnya adalah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati dan dia mengalami kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa maut, dan dia dipermuliakan, dia ditinggikan, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga,
dan Yesus memerintah umatnya, kita sekarang dikaruniakan keselamatan hidup yang kekal, dan melalui berita salibnya, Yesus Kristus sekarang ini digambarkan kembali wajahnya melalui pemberitaan tentang karya Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah sempurna, ya, menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kembali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa saat ini Paulus, kita kembali lagi ke kitab Galatia pasal 3. Tadi dikatakan Galatia pasal 3. Jadi ketika Bapak Ibu Saudaraku, Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana Yesus menyatakan gambaran atau potret dari wajah Yesus Kristus untuk memperkenalkannya kepada manusia saat ini. Apakah dengan gambar-gambar yang beredar di masyarakat di seluruh dunia ini, Bapak Ibu Saudara, gambar Yesus yang rambutnya panjang, ya, kita sudah lihat tadi Paulus mengatakan tidak, laki-laki tidaklah terhormat apabila dia berambut panjang, maka tidak mungkin itu dilakukan oleh Yesus Kristus pada saat dia ada di dunia ini. Pasti dia menyesuaikan seperti apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Amin. Karena dia menggenapi isi daripada tuntutan hukum Taurat, supaya kita dibebaskan dari segala tuntutan, ya, yang mengancam dan yang menghukum kita, dibebaskan, dan oleh darah Kristus kita disucikan dan kita dimerdekakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ya, saya baca di ayat pasal 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang ingin mengenal wajah Yesus saat ini, wajah Yesus saat ini yang sebenarnya, maka, ya, gambar daripada lukisan daripada wajah Yesus saat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah memberitakan tentang pekerjaan salib Yesus Kristus di Bukit Kalvari yang sudah mengampuni segala dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Itu adalah kemuliaan wajah Yesus Kristus, dan itu adalah kemuliaan kita. Bagi bangsa Israel, tentu saja salib adalah batu sandungan. Bagi bangsa Israel, salib adalah hukuman, ya, karena mereka telah menyalibkan Mesias, dan itu membuat mereka tersingkir dari rencana program Allah untuk sementara waktu. Tetapi bagi kita saat ini, wajah Yesus Kristus tergambar, terlukis dari berita Injil tentang salib Yesus Kristus yang menyelamatkan semua orang yang memandangnya, semua orang yang melihatnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mengapa, ya, Paulus begitu marah, ya, karena dia sayang kepada jemaat Galatia? Oleh karena jemaat Galatia ingin menggambarkan lagi wajah Yesus Kristus secara lahiriah, secara manusia, ya, melalui semua tuntutan dari hukum Taurat, kehidupan secara lahiriah. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus itu tidak bisa digambarkan saat ini. Yesus hanya bisa digambarkan saat ini, wajah kemuliaannya adalah di dalam kebenaran Injil kasih karunia Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketika kita memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati disalibkan, menebus dan mengampuni segala dosamu dan segala dosaku, dan kita percaya, dikatakan wajah Yesus Kristus tergambar, dan kita mengenal dia dengan benar, dan kita pasti diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Kita mendapat bagian di dalam kemuliaannya, kemuliaan Yesus Kristus yang kekal, apabila kita
memperkenalkan atau kita mengenal wajah kemuliaan Yesus Kristus yang sebenarnya di dalam berita kabar baik tentang salibnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, benarlah yang Paulus katakan, bukan diri kami yang kami beritakan kepadamu, bukan keberhasilan kami yang kami ceritakan kepadamu, bukan pencapaian-pencapaian, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan kami yang kami mau saksikan kepadamu, melainkan Yesus Kristus, karya Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menebus dan mengampuni hidupmu dari segala kesalahan sekali untuk selama-lamanya. Paulus katakan, itulah yang kami beritakan, yang kami perkenalkan, sehingga kamu bisa mengenal Yesus Kristus di dalam terang kebenaran dan di dalam terang kemuliaannya, sehingga setiap orang yang percaya mendapat bagian di dalam hidup yang kekal yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit dan naik ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita juga nanti di tanggal 29 ya, kita akan bersama-sama juga mengadakan ibadah kita ya, untuk melakukan perjamuan Tuhan, di mana kita mengingat akan kematian dari Yesus Kristus Tuhan kita, karena di sanalah tergambar wajah Yesus Kristus ketika kita mengingat akan pengorbanannya di atas kayu salib dan memberitakannya kepada semua orang sebagai jalan keselamatan satu-satunya saat ini bagi semua orang yang percaya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini mari kita mengucap syukur untuk semuanya ini. Ya, mari kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus supaya Dia memberikan kita kekuatan untuk menyampaikan berita kabar baik ini kepada semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Bapa untuk bisa menilai seperti apa gambaran wajah lukisan daripada Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah dipermuliakan di surga. Tapi kami dapat melihat gambarannya dari firman kebenaran-Mu yang terungkap. Ya. Terima kasih, Perdosi. Terima kasih